Halo rekan-rekan, selamat datang di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan yang lalu, saya telah berbagi tentang apakah ada hubungan antara tidur dengan kerohanian seseorang. Bila Anda belum sempat melihat penjelasan tersebut, Anda dapat menemukan linknya pada bagian deskripsi ya. Sebagai kelanjutan dari topik itu, kali ini saya akan berbagi tentang apakah ada hubungan antara masalah rohani dengan masalah tidur. Bila seseorang mengalami masalah rohani, akankah ini berhubungan dengan masalah tidurnya? Sebagaimana yang kita tahu, tidur adalah kebutuhan dasar manusia. Dari 24 jam sehari waktu yang kita miliki, kita menggunakan sepertiganya untuk tidur. Beristirahat agar kita dapat menjadi segar kembali keesokan harinya. Namun sayangnya, ada sekitar 10% dari penduduk Indonesia, yaitu kurang lebih sekitar 28 juta orang Indonesia, yang mengalami susah tidur. Dan ternyata susah tidur ini memberikan dampak yang buruk pada kehidupan seseorang. Mulai dari merasa lelah, alami perasaan-perasaan negatif seperti murung, mudah marah, tidak bersemangat, dan juga susah konsentrasi ketika akhirnya beraktivitas di keesokan harinya. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin memilih jalan dengan meminum kopi agar tetap waspada untuk membantu berkonsentrasi, yang justru mungkin dampaknya lebih lanjut adalah semakin susah tidur di waktu berikutnya. Pada survei yang lain yang dilakukan oleh Philips pada sekitar 13.000 kelompok usia dewasa di 13 negara Asia Pasifik, mendapati bahwa 49% di antara orang-orang ini mereka mengecek-ngecek HP mereka ketika mereka akan beranjak tidur. Sementara 46% langsung mengecek HP sesegera begitu mereka bangun dari tidur. Bahkan ada 15% di antaranya yang sampai terbangun di tengah malam hanya untuk membalas chat. Masalah lainnya yang dapat menjadi penyebab dari gangguan tidur adalah rasa khawatir dan stres. Ada beberapa masalah-masalah juga yang dilaporkan dalam survei ini sebagai alasan mengapa seseorang susah tidur. Misalnya masalah keuangan, mungkin di masa pandemi COVID-19 seperti ini, ada beberapa rekan-rekan juga yang memikirkan bagaimana kondisi ekonomi ke depan, bagaimana usaha yang dimiliki saat ini. Mungkin juga memikirkan pekerjaan. Ada beberapa rekan-rekan yang mungkin juga mengalami situasi dirumahkan, di PHK, dan saat ini sedang bergumul juga untuk mencari pekerjaan. Sebab yang lain juga yang menjadi alasan dari susah tidur adalah masalah percintaan. Mungkin ada masalah dalam relasi dengan lawan jenis, masalah juga dengan keluarga, sehingga hal ini menjadi alasan kenapa seseorang susah tidur. Hal menarik lainnya, 70% dari penduduk Indonesia menganggap bahwa agama adalah hal yang penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan di antara berbagai negara di dunia, Indonesia adalah salah satu negara yang sebagian besar penduduknya menganggap bahwa agama punya dampak yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara juga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa kata penelitian tentang masalah rohani, keraguan iman. Apakah hal ini ada hubungannya dengan masalah tidur? Apa yang dimaksud dengan keraguan? Keraguan adalah suatu keadaan ketika kita tengah mempertanyakan seseorang, atau bisa juga kita mempertanyakan tentang suatu hal. Mungkin misalnya kita mempertanyakan kebenaran dari suatu informasi, atau kita tengah mempertanyakan kejujuran, atau mempertanyakan kesetiaan dari seseorang. Keraguan juga bisa berarti suatu keadaan ketika kita sudah berpegang pada suatu prinsip atau keyakinan, namun ternyata ada hal yang lainnya yang nampaknya bertolak belakang ataupun tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan yang telah kita pegang selama ini. Dan kita masih belum menemukan bagaimana cara untuk menyelesaikan ketidaksejalanan ini. Lalu apa yang dimaksud dengan keraguan iman? Keraguan iman dapat meliputi berbagai bentuk pengalaman. Keraguan iman yang pertama misalnya
Mungkin ada rekan-rekan yang saat ini tengah mempertanyakan ataupun meragukan kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan betul-betul baik, kenapa saya mengalami hal buruk? Kalau Tuhan betul-betul baik, kenapa ada penderitaan di muka bumi ini? Kenapa ada masalah? Kenapa kok bisa ada pandemi COVID-19 seperti ini? Mungkin kita juga mempertanyakan kalau memang Tuhan baik, kenapa ada kejahatan di muka bumi ini? Bentuk keraguan iman yang lainnya yang mungkin rekan-rekan dapat alami adalah ketika kita tengah meragukan apa manfaat dari doa. Saya sudah berdoa, saya mendambakan pasangan hidup, saya mengharapkan pekerjaan, saya mengharapkan pemulihan ekonomi, saya merindukan anak, saya juga merindukan keluarga saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Namun hingga saat ini, apa yang rekan-rekan harapkan di dalam doa masih belum dikabulkan oleh Tuhan. Dan mungkin rekan-rekan mulai bertanya, apakah Tuhan betul-betul mengasihi saya? Apakah Tuhan betul-betul terlibat? Apakah Tuhan betul-betul peduli dengan kehidupan saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya kehilangan orang yang saya kasihi di masa pandemi ini? Di manakah Tuhan di masa pandemi ini? Bentuk keraguan iman yang lainnya yang mungkin dapat dialami oleh rekan-rekan adalah pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan tentang iman dan juga ilmu pengetahuan. Mungkin ada rekan-rekan yang bertanya, apakah Tuhan betul-betul ada? Apakah keberadaan Tuhan betul-betul dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan? Apakah betul manusia diciptakan oleh Tuhan? Atau manusia tidak lebih dari sekedar makhluk yang ada di muka bumi ini karena evolusi? Apakah kita juga tengah mungkin mempertanyakan, betulkah mujizat benar ada? Ataukah mujizat itu hanyalah sesuatu yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan? Dan apakah iman yang kita miliki akan bertentangan dengan akal sehat yang kita punya? Bentuk keraguan iman lainnya yang mungkin dapat rekan-rekan alami adalah merasa hidup tidak berarti ataupun merasa hidup ini kosong. Mungkin rekan-rekan meyakini, mengetahui dari pengajaran firman Tuhan bahwa hidup kita berarti. Tuhan mengasihi kita sehingga ia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita, memberikan kita anugerahnya sehingga kita dapat diselamatkan. Namun mungkin dalam perjalanan hidup hari-hari, rekan-rekan ada merasakan, untuk apa saya sebenarnya ada di muka bumi ini? Rasanya lebih baik saya tidak dilahirkan saja. Dan bila Tuhan betul-betul mengasihi saya sudah setia, saya sudah melayani. Kenapa hidup saya rasanya begini-begini saja? Orang lain yang tidak setia, yang tidak mengikut Tuhan, nampaknya hidup lebih bahagia, lebih sukses, lebih berhasil daripada saya yang sudah mengikut Tuhan sekian lama. Mungkin ada rekan-rekan yang justru merasa bosan, merasa kosong, dan merasakan hari-hari nampaknya berlalu begitu saja, tanpa ada makna. Dari berbagai bentuk keraguan iman yang mungkin dapat dialami oleh orang percaya, ternyata situasinya tidak semudah itu untuk menyelesaikannya. Ada beberapa situasi dilematis yang mungkin saat ini dialami oleh rekan-rekan yang mengalami keraguan iman. Di satu sisi, mungkin merasa malu, merasa bersalah kepada Tuhan. Kenapa saya sebagai orang Kristen dapat meragukan Tuhan? Mungkin di sisi lain juga takut dihukum. Karena bagaimana mungkin saya sebagai orang yang percaya meragukan Tuhan? Ini sesuatu yang salah. Ini sesuatu yang mungkin tidak dapat diterima. Situasi dilematis yang lain adalah di satu sisi ingin bercerita kepada hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Tetapi di sisi lain mungkin merasa malu, merasa takut bercerita kepada saudara seiman ataupun kepada hamba Tuhan. Apalagi mungkin bila rekan-rekan adalah seorang aktivis, orang yang sudah lama mengikut Tuhan, dan mungkin berpikir, waduh kalau saya bercerita seperti ini, bagaimana ya pandangan orang nantinya? Apa yang nanti dikatakan oleh saudara seiman tentang saya yang mengalami keraguan iman? Dan akhirnya rekan-rekan yang mengalami keraguan iman mungkin merasa bingung apa yang harus dilakukan. Keraguan iman seperti ini
akhirnya mungkin dapat berdampak kepada hal-hal yang terkait dengan kualitas tidur kita. Kenapa demikian? Iman, agama, atau kepercayaan yang kita miliki seringkali menjadi acuan ataupun pedoman untuk menjelaskan hal-hal yang kita alami maupun peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Kepercayaan yang kita miliki ini juga menolong kita memberikan arah tentang bagaimana kita harusnya memaknai peristiwa tersebut dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan ketika situasi terjadi di luar kendali kita dan kita masih belum dapat memahami alasan dibalik peristiwa itu, kita seringkali juga berpegang pada iman ataupun kepercayaan kita untuk memberikan kita pengharapan serta keyakinan untuk kita tetap bertahan. Namun sekarang ketika kita menjadi ragu pada kepercayaan kita, ketika kita menjadi ragu pada iman yang kita jadikan pedoman dalam hidup, tentu hal ini punya dampak besar pada apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan juga pada perilaku kita. Mungkin situasinya kurang lebih sama seperti ketika kita berpegang pada kompas untuk menunjukkan kita suatu arah. Namun kita menjadi ragu pada kompas yang kita miliki. Apakah kompas yang kita miliki bekerja dengan baik? Apakah kompas yang kita miliki betul menunjukkan arah yang tepat? Dan di tengah keraguan itu, kita mungkin menjadi bingung ataupun merasa tersesat untuk mencari arah mana yang benar dan arah yang kita mau tuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keraguan iman dapat berhubungan dengan masalah tidur karena meningkatnya stres akibat ketidaksejalanan dalam pikiran dan kebingungan tentang apa yang harus diperbuat untuk mengatasi keraguan iman ini. Hasil penelitian lainnya juga menemukan bahwa orang percaya yang memiliki interaksi negatif dengan saudara seiman cenderung mengalami lebih banyak keraguan iman. Namun sayangnya, kelompok orang-orang yang seperti ini lebih memilih untuk memendam keraguan tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa orang-orang percaya yang memperoleh dukungan rohani serta lebih banyak terlibat dalam kelompok doa cenderung mengalami lebih sedikit keraguan iman. Orang yang percaya yang mengikuti pendalaman Alkitab ditemukan juga cenderung mencari pertumbuhan rohani dikala mereka mengalami keraguan iman. Jadi dari hasil penelitian-penelitian tersebut, apa yang dapat kita peroleh? Rekan-rekan, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menyadari bahwa memiliki pergumulan dan keraguan iman adalah hal yang normal. Sebagaimana kita tahu, Alkitab juga mencatat beberapa tokoh-tokoh Alkitab juga pernah mengalami keraguan dan juga mempertanyakan iman mereka kepada Tuhan. Contohnya adalah Musa. Musa sempat mengalami keraguan ketika Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Alkitab juga mencatat bahwa Elia pun sempat mengalami keraguan dan pergumulan iman juga, bahkan ketika dia tengah giat melayani Tuhan. Dalam kitab Mazmur kita juga mengetahui bahwa Daud serta pemazmur-pemazmur lainnya mempertanyakan, Tuhan, kenapa orang fasik hidup jauh lebih baik daripada orang benar? Kisah lainnya dari Yunus. Setelah Yunus menyerukan pertobatan kepada orang Niniwe dan orang Niniwe bertobat, Yunus sempat mengalami keraguan iman, mempertanyakan kenapa Tuhan begitu baik kepada orang-orang Niniwe. Dan masih banyak lagi catatan-catatan Alkitab mengenai pengalaman tokoh-tokoh Alkitab mempertanyakan dan mengalami keraguan iman. Bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin tengah mengalami keraguan iman, ini adalah bagian dari perjalanan iman. Ada masa-masa mungkin kita merasa kita cukup kuat, ada masa-masa di mana kita yakin dengan iman yang kita miliki. Namun memang tidak dapat dipungkiri ada masa-masa juga kita tengah rapuh, kita tengah mengalami masa-masa gelap dalam perjalanan iman kita, dan kita sungguh memerlukan anugerah Tuhan ketika kita tengah meragukan Dia. Kita dapat dengan jujur menyampaikan juga kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saat ini saya sedang ragu tentang kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini saya sedang bingung, Tuhan. Apakah yang Tuhan maksud ketika Tuhan tidak menjawab doa saya? Tuhan, saya sedang mempertanyakan, apakah betul hidup saya sungguh-sungguh berarti? Hal kedua yang kita dapat pelajari dari hasil-hasil penelitian ini adalah
Mungkin ini adalah waktunya bagi kita untuk mengevaluasi lagi pemikiran dan konsep yang kita miliki. Apakah betul bila doa kita belum kunjung dikabulkan, hal ini berarti Tuhan tidak mengasihi kita? Apakah betul bahwa bentuk Tuhan mengasihi kita adalah selalu memberikan apapun yang kita pinta di dalam doa? Sebagai orang tua, kita juga tidak selalu memberikan apapun yang anak kita pinta. Mungkin kita memilih untuk menundanya atau mungkin memberikannya dengan pertimbangan apakah hal itu yang terbaik bagi anak kita. Hal yang sama juga kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Bukankah Tuhan yang kita miliki juga adil dan bijaksana di dalam setiap keputusannya? Mungkinkah ada alasan lain kenapa doa kita belum kunjung dikabulkan? Sebagai orang percaya yang mungkin saat ini merasa hidup tidak berarti, apakah hal yang membuat Anda merasa hidup ini berarti? Apakah tujuan hidup adalah salah satu hal yang dapat membuat Anda merasa berarti? Sudahkah Anda menemukan tujuan hidup Anda sebagai seorang Kristen? Dan ketika Tuhan memandang hidup Anda berharga, apa yang menjadi kesulitan Anda untuk dapat melihat hal tersebut? Mungkin ini adalah waktunya untuk merefleksikan kembali dan mengevaluasi kembali apa yang kita yakini dan apa yang kita imani kepada Tuhan. Hal yang ketiga yang dapat Anda lakukan adalah mencari hamba Tuhan, konselor Kristen, ataupun rekan saudara seiman yang dapat Anda percaya untuk menceritakan pergumulan dan keraguan Anda. Hal ini akan jauh lebih baik daripada Anda memendamnya sendiri dan membiarkan keraguan iman itu tidak terselesaikan. Hal keempat, sebagaimana hasil penelitian menemukan bahwa orang percaya yang mengikuti pendalaman Alkitab cenderung akan mengejar pertumbuhan rohani ketika mereka mengalami keraguan iman. Dengan demikian, rekan-rekan dapat mengikuti pendalaman Alkitab ataupun kegiatan rohani lainnya yang dapat menolong Anda untuk memperdalam iman maupun keyakinan Anda kepada Tuhan. Di akhir bagian ini, saya berharap Anda mendapatkan berkat dari psikologi Kristen. Apa kata penelitian mengenai topik ini? Doa saya Anda dapat melewati dan menghadapi masa-masa keraguan iman ini bersama dengan Tuhan. Dengan dukungan hamba Tuhan, konselor Kristen, ataupun saudara seiman yang Anda percayai. Harapan saya setelah Anda melewati masa-masa keraguan iman ini, Anda dapat tidur dengan nyenyak dan mengalami pertumbuhan rohani yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.